Hai semuanya, sawadee-krap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita perbaharui informasi terkini dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu dan sudah hampir memasuki hari ke-60. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai keterangan salah satu saksi kunci yang menurut aku juga sangat penting karena mereka ini adalah orang-orang yang bertemu dengan Pak Yosep pertama kali pada saat menemukan keadaan rumah di 18 Agustus tersebut tidak dalam kondisi yang wajar, ditemukan hal-hal yang aneh, ada bercak darah di sana, terus juga rumahnya dalam keadaan acak-acakan. Nah, ada keterangan dari Pak Ujang, di video ini akan aku bandingkan, ada pertama adalah keterangan dari channel YouTube-nya Indra Zainal Channel, kayaknya ini adalah kepala desa ya, dan juga keluarga dari korban, terus juga ada keterangan dari channel YouTube-nya Kang Heri Susanto, kemudian ada keterangan dari Pak Yosepnya, serta juga dari tim kuasa hukumnya mengenai topik yang sama mengenai kronologi awal. Karena menurut aku kronologi awal itu adalah hal yang sangat penting sekali. Dari situ, dari awal-awal tersebut kita bisa melihat dan memberikan petunjuk siapakah yang berbohong di sini. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa keterangan dari Pak RT, Pak Ujang, kuasa hukumnya Pak Yosep, beserta Pak Yosepnya sendiri, ada beberapa hal yang tidak bisa masuk ke dalam logika berpikir masyarakat Indonesia. Aku nggak boleh deh ngomong masyarakat Indonesia, paling tidak adalah buat aku pribadi. Apa aja itu? Yang pertama adalah mengenai waktu. Kenapa Anjas? Anjas bilang mengenai waktu. Oke, nanti akan aku tunjukkan di sini. Kedua juga mengenai ada beberapa keterangan dari Pak Ujang yang menurut aku juga sudah sangat menjurus sekali. Bahkan dari keluarga korban sendiri, dari channel YouTube Indra Zainal ini, pada saat mewawancarai mereka berdua, Pak RT dan juga Pak Ujang, itu memang sepertinya sudah ada kayak konfirmasi. Tidak mungkin seorang Indra Zainal pada saat mewawancarai dan mempublis ini di media yang dia miliki tanpa ada pertimbangan secara pribadi, pasti sudah ada judgementnya seperti apa. Oke, kita akan bahas langsung. Yang pertama adalah coba kita lihat dulu, ini adalah keterangan dari Pak Ujang ya pada saat diwawancara oleh Heri Susanto. Pertama-tama saya mau kerja, mau kerja, berangkat kerja dari rumah jam 7:05, sampai ke jalan depan jam 7:04, lalu pergi ke lokasi pekerjaan. Datang ke sana saya mau ngasah, apa sih ngasah? Oke. 7:04, Pak Ujang ini berangkat dari rumahnya sampai ke lokasi, dia mau mengasah mungkin alat ya untuk motong rumput dan sebagainya, yang lokasinya itu dia ngasahnya di sekitar timur dari lokasi kejadian. Kalau bahasa yang untuk bagaimana pisau itu barang biar tajam. Nah, lagi ngasah. Masanya itu di mana tuh, Pak? Di sebelah timur rumah, sebelah pinggir jalan. Tiba-tiba Pak Yosep datang dari belakang. Nggak tahu dari mana datangnya. Dan kapan datangnya ya tahu-tahu dari belakang aja. Dia bilang, Pak Ujang, tolong lihat rumah saya berantakan. Pak Yosep lari. Ya saya terus ngikutin. Itu jam berapa kira-kira, Pak? 7:30. Oke, itu adalah bagian yang menurut aku akan aku bahas di sini. Pak Ujang di sini mengatakan pada saat Pak Yosep itu meminta bantuan dia dan dia lokasinya itu di pinggir jalan, berarti kan ya, itu jam 7:30 pagi. Sementara kalau keterangan dari Pak Yosep beserta tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa Pak Yosep itu tiba di lokasi kejadian jam 7:15. Kita coba simak dulu ya keterangan dari tim kuasa hukumnya apa yang dilakukan Pak Yosep pada saat datang di lokasi kejadian jam 7:15. Ada jarak waktu sekitar 15 menit sampai dia ketemu dengan Pak Ujang. Ngapain aja 15 menit tersebut? Ini coba kita simak ya. Jam 7 lebih, Pak Yosep datang ke rumahnya, ke rumah istri tuanya, dan dia melihat posisi rumah sudah terbuka, kemudian dia masuk, ternyata kosong dan sudah ada bercak darah, lalu dia keluar lagi, minta tolong kepada tetangga, dia pikir awalnya ada perampokan atau ada pencurian. Oke, di jam 7-an lebih, dan kemudian dikonfirmasi adalah jam 7:15 waktu Indonesia Barat, Pak Yosep masuk dan langsung keluar lagi.
Ini menurut aku tidak linear dengan keterangan dari Pak Ujang. Padahal Pak Ujang bilang dia berangkat dari rumah itu jam 7.15. Masa secepat itu langsung sampai di lokasi, dan Pak Ujang juga tegas mengatakan tadi sampai di lokasi lagi ngasah itu pas dipanggil sama Pak Yosep jam 7.30, sekitar setengah 8-an pagi. Nah, kemudian kan kita kalau sebagai manusia punya logical thinking gitu kan ya, kita bisa menganalisa, oh berarti Pak Yosep itu kalau keterangan dari Pak Ujang ini benar, berarti Pak Yosep itu kurang lebih 15 menit stay di dalam rumah tersebut sebelum ketemu dengan Pak Ujang. Itu kalau keterangannya Pak Ujang benar ya, karena kita harus juga menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, dan juga kita harus tahu apakah yang disampaikan oleh Pak Ujang di media massa ini apakah sama dengan yang disampaikan dia pada saat di BAP atau berita acara pemeriksaan. Karena kepolisian hanya menilai BAP itu kata-kata dari saksi itu hanya yang dilaporkan di BAP, bukan pada saat di sosial media seperti ini. Itu adalah hal yang aneh, dan menurut aku itu adalah hal yang saat ini sedang diteliti oleh kepolisian. Dan mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa pada saat awal kejadian banyak saksi sudah berbicara juga di media massa, lantas ada banyak kayak opini yang terbentuk sepertinya ini jangan-jangan Pak Yosep terlibat nih karena ada hal yang janggal begitu. 15 menit Pak Yosep di dalam rumah ngapain aja, karena Pak Ujang mengakunya setengah 8 pagi dia baru ditemui sama Pak Yosep, tiba-tiba begitu aja. Oke, itu adalah yang pertama aku bahas di video ini. Dan kedua, kita coba dengarkan, ada salah satu fakta yang menarik juga bahwa menurut Pak Ujang di video wawancaranya Indra Zainal Channel ini, dia mengatakan bahwa pada saat pagi itu 18 Agustus 2021 dia tidak melihat motornya Pak Yosep diparkir di area rumah. Oke, kita simak dulu dalam bahasa Sunda. Ini cukup menantang aku ya. Aku bisa bahasa Sunda dikit-dikit tapi tidak begitu lancar. Pertamanya itu sama Ujang sih ke rumah. Yang udah dikatakan ke anaknya. Ujang panggilanikeun bumi abdi itu mah acak-acakan ningalikeun panggilkeun lah kitu acak-acakan. Nuturkeun Pak Ujang, Pak Yosep, lumpat ka bumi abdi nuturkeun. Tak terus Pak Yosep Melebet masuk ya. Ningali motor ente. Jadi ngelihat motor tidak. Dan kata Pak Ujang tidak. Jadi motor Pak Yosep ente ningali motor Pak Yosep di dinya mah. Jadi kemudian Pak Indra bilang jadi tidak melihat motornya Pak Yosep, tidak. Terus itu mah Ujang mah teu kajero di luar. Tapi ningali teu dilebet. Terus aya babaya-babaya eta Oke, jadi ini juga salah satu hal baru yang bisa kita tangkap ya dari keterangannya Pak Ujang ini. Sebenarnya kronologi awal ini ada banyak sekali hal yang bisa kita analisa yang banyak perbedaannya. Tapi aku sudah pilihkan beberapa hal yang belum aku bahas di video sebelumnya. Nah, video ini adalah lebih fokusnya mengenai waktu ya. Pertama tadi waktu 15 menit, kalau keterangan Pak Ujang ini benar berarti seharusnya Pak Yosep itu di lokasi kejadian menghabiskan waktu sekitar 15 menit. Karena kita melihat keterangan dari beberapa saksi di sini ya. Kemudian juga mengenai motor. Kalian juga tahu bahwa Pak Yosep itu kan diklaim bahwa dirinya tidak bisa naik motor kan ya. Naik mobil gitu. Dan dia ke lokasi kejadian itu menggunakan motor karena perjalanan dari rumah Ibu Mimin ke lokasi kejadian menggunakan motor pada saat Pak Yosep itu akan mengambil alat golfnya begitu. Oke, ini menarik. Menurut aku bagian ini seharusnya sangat-sangat butuh pendalaman lebih jauh, dan ini adalah hal yang di awal lalu ya, sudah hampir 2 bulan lalu. Oke, makanya aku menangkap bahwa keterangan dari Kadif Humas Polda Jawa Barat beberapa kali beliau mengatakan kepolisian itu sudah ada nama-nama terduganya, tapi keyakinan dari mereka itu tidak cukup tanpa dibuktikan dengan 2 alat bukti yang kuat. Karena itu adalah permainan, itu adalah aturan hukumnya. Nggak bisa mentang-mentang kita sudah yakin ini dia yang bersalah, dia yang tidak bersalah, tapi tidak ada bukti yang autentik, itu sama sekali tidak bisa. Oke, kemudian di bagian wawancara kedua ini juga, ini adalah bagian yang aku tangkapnya adalah ada waktu di tanggal 18 Agustus tersebut, Pak Yosep itu dilihat oleh seseorang, nelpon, tapi lagi marah-marah.
Oke, lagi marah-marah kayak berantem gitu. Oke, kita simak dulu keterangannya. Ini dari Pak RT yang ngomong begitu. Kronologisnya kemarin saat tos menarik Pak RT di sana tentang mobilnya nanti di Palapatan narik makan ke arah Kampung lalu ke mana menuju ke Jabong ke Silvi tinggal Pak Yosef dia sesawon ke nelpon amek-amekan. Nelpon amek-amekan. Amek-amekan tuh mungkin marah-marah ya maksudnya kan, bener kan ya? Lihatnya di perempatan lagi nelpon marah-marah. Dan nggak tahu nelpon siapa-siapa aja, itu nggak tahu. Oke. Itu adalah dua hal baru lagi yang aku bisa tangkap ya. Pertama adalah mengenai waktu yang menurut aku berarti Pak Yosep tidak langsung pergi pada saat datang ke TKP tapi menghabiskan beberapa waktu dulu di lokasi kejadian. Berbeda keterangan dengan tim kuasa hukumnya yang menyatakan katanya langsung pergi gitu Pak. Tapi berdasarkan keterangan dari Pak Ujang di sini, dia baru dipanggil sama Pak Yosep itu ketemu 7:30 pagi. Nah itu kan, dan Pak Yosep juga mengakui bahwa orang pertama kali yang ditemui adalah Pak Ujang. Tapi Pak Ujang ngakunya 7:30 bukan jam 7:15. Well, ini adalah bagian yang sekarang sedang menjadi penyelidikan dari tim kepolisian, baik itu Polres Subang, Polda Jawa Barat, serta juga Bareskrim, Mabes Polri sendiri. Oke, harusnya ini semua sudah banyak hal-hal yang menjurus ke beberapa hal, tapi aku sangat mengapresiasi kinerja dari tim kepolisian yang tidak gegabah begitu aja menentukan siapa tersangkanya, karena orang yang tersangka nanti pasti akan mendapatkan hukuman yang tidaklah ringan. Hukuman mati adalah kemungkinan besar karena ini termasuk pembunuhan berencana. Aku rasa itu yang bisa aku bahas di video ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube ini. Please lainnya jangan cuma nonton karena baru sekitar 26% di antara para penonton yang subscribe tapi sisanya belum menekan tombol subscribe tersebut. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap ya. Bye-bye.